Setelah penumpang udah turun tuh ibu-ibu yang tadi nitip figura, dia ke belakang nyamperin saya. Mbak, saya boleh minta figuranya nggak? Gitu kan. Oh iya ibu, sebentar ya, saya bilang gitu kan. Saya ambil tuh figuranya yang saya simpan kan. Tadinya kan ketutup kain bang, ikat gitu. Terus itu kainnya agak kebuka, jadi kesingkap gitu bang. Jadi fotonya kelihatan. Terus tahu nggak yang foto itu siapa? Siapa? Terus pas sosok yang manggil Mbak Irma kenapa dimatiin? Itu bentuknya jelas banget. Jelas. Gimana nggak jelas ya bang? Jaraknya tuh antara kasur kan begini bang. Iya, tetangga dekat Kayak lah ya. kita gini, iya kan? Deket banget. Gila. Aku masih inget banget. Sampai bajunya pun masih inget gitu loh. Bajunya tuh yang putih lusuh gitu kan. Terus mukanya tuh muka Jawa yang kulitnya agak-agak hitam. Rambutnya segini. Inget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslow. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu spesial. Ya betul, astronot. Astronot. Maksudnya pramugari. Ini kisah pengalaman horor banget ya. Tadi di belakang layar beliau cerita dan ini bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan siapa kakak-kakak di samping gue ini. Halo Kak. Halo bang. Siapa namanya Kak? Irma bang. Kak Irma. Iya. By the way, Kak Irma ini seorang pramugari ya Kak? Iya dulunya. Oke, pramugari pesawat nih Kak? Pesawat. Dikira pramugari inian nih apa? Pramugari Pesawat tempur. Sukhoi, pesawat tempur. Oke, dulu pramugari dari tahun berapa sampai tahun berapa Kak? Dulu terbang dari tahun 2004. 2004 sampai 2018. Wah, gila. Pemain lama nih berarti. Orang lama ya di dunia penerbangan. Lumayan lama. Gokil nih Kak Irma. By the way, tinggal di Bekasi ya Kak ya? Bekasi. Bekasi mana nih Kak? Jatiasi. Jatiasi. Sapa dong Kak warga Bekasinya. Halo, Jatiasi. Kita kedatangan pramugari senior. Oke, tahan dulu Kak ya. Iya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya, gaskan kita ke Gibah Misteri. Halo Kak Irma, gimana nih Kak kisah pengalaman horornya Kak Irma? Waktu itu saya tahun 2008 penerbangan ke timur waktu itu. Oke. Timur itu maksudnya ke Papua. Papua. Mainnya jauh. Senior. Papua itu kan penerbangannya malam ya bang. Oke. Waktu itu saya dapat penerbangan ke Sorong. Sorong itu kita dapat schedule kan jam 1 malam. Memang kondisi cuaca tuh waktu itu gerimis ya. Jadi agak-agak kurang bagus tuh waktu itu. Udah kita terbang nih bang, penumpang penuh. Dari depan ke belakang nggak ada kursi kosong, penuh. Akhirnya udah penumpang, udah aku hitung. Makanan cateringnya juga udah aku hitung, udah komplit semua. Oke, take off lah kita. Pas take off tuh kok lama banget ya gitu kan. Aku sampai nanya nih sama temenku, pasang seatbeltnya kok nggak mati-mati ya? Ya udah tunggu aja gitu. Jadi kan kita kalau belum mati kita belum bisa aktivitas kan, masih duduk kan. Udah, ya udah tunggu. Gitu. Lama tuh nggak kayak biasanya bang. Udah kita tungguin aja gitu, nggak lama mati. Udah kita bangun, terus kita prepare untuk ini bagiin makanan kan. Kita prepare, kita nyalain lampu tuh cabin gitu kan. Udah kita bagiin makanan, terus yang bikin anehnya tau nggak bang apa? Apa tuh? Penumpang dari belakang, 3 row dari belakang,
udah dapet snack. Padahal belum dibagiin. Belum ada yang bagiin. Terus. Kan itu kan kita belum ada aktivitas. Iya. Jadi tuh lampunya tuh masih nyala fasten seat belt-nya. Jadi kita belum boleh bangun, apalagi bagian makanan kan belum bisa. Pas kita lihat, kok udah ada snacknya? Siapa yang kasih? Sampai udah kita selesain dulu lah kerjaan kita. Kita bagiin semua, udah selesai gitu kan. Sisa tuh memang makanan. Udah kita taruh lagi trolinya. Kita taruh, aku make sure dong ke teman depan. Ada yang bagiin snack box nggak ke belakang? Nggak ada mbak katanya. Serius? Beneran nggak ada? Itu bener-bener sampai saya periksa sendiri. Saya make sure lagi snack boxnya. Dan itu beneran makanan. Dan saya tanya sama penumpang yang di belakang kan. Maaf pak, saya mau tanya. Bapak dapat snack boxnya ini dari mana ya? Dapat dari gate tadi atau memang sudah dapat di pesawat? Tadi mbak saya udah dikasih sama temennya. Begitu. Katanya udah ada yang ngasih. Kan ya udahlah. Kan saya gini. Saya nggak mau bikin penumpang takut juga kan. Iya. Oh ya udah Pak, terima kasih. Ya, selamat menikmati ya, gitu kan. Udah, kita ke belakang. Aduh, kok horor ya? Ini siapa yang ngasih snack box? Siapa yang ngasih 3 row loh, Bang? 3 row itu banyak. Dan memang sisa snack box yang di troli itu sesuai 3 row itu. Sesuai? Iya, sesuai. Ada sisa 3 row. Kan 3-3 kan? 3-3-3-3-3-3. Iya kan? Jadi sisanya segitu udah. Terus dimakan tuh sama penumpang? Penumpang makan, orang itu makanan bang. Iya makanan asli, cuma dibagiinnya itu. Siapa yang bagi? Dan itu makanan dari mana? Gila ya. Iya kan? Iya. Orang masih ada snack box yang benar-benar tuh masih ada di troli. Jadi penumpang itu makanan dari mana? Iya. Dan siapa yang bagiin? Terus semua kru nggak ada yang tahu tuh? Nggak ada yang tahu. Itu masih jadi misteri tuh. Akhirnya di belakang tuh jadi takut gitu. Akhirnya ya udahlah, pokoknya yang di belakang itu nggak boleh sendiri, harus berdua ya. Seremnya. Itu misteri banget. Sampai akhirnya kita di Papua. Nah terus pas nyampe darat pasti ada pembicaraan lagi dong sama teman-teman. Iya pasti. Terus apa? Horor kan di Papua itu kita juga ada 2 set kru juga bang, tapi kita nginepnya di hotel. Nah kalau di Papua itu kan ada yang landingnya pagi, ada yang landingnya sore. Gitu. Yang landingnya sore itu suka ngobrol tuh sama kita kan. Kita kan landing pagi kan, karena kita penerbangannya kan tadi jam 1 ya. Ketemu tuh, hey gimana? Tahu nggak sih, cerita tuh akhirnya. Tahu nggak sih tadi, kejadian itu bener-bener aneh banget loh. Ada snack box yang dibagiin sama penumpang. Nah snack boxnya nggak ada yang bagiin kita gitu kan. Kita ceritain tuh yang kayak tadi gitu. Sampai nggak nyangka lah ya. Nggak nyangka. Itu nggak ada jawaban sama sekali tuh bagaimana ceritanya tuh, kita nggak ada yang tahu itu jadinya sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Misteri banget. Gila. Pas nginep di Papua itu terjadi bukan sama kru saya, tapi kru sebelah. Jadi kru sebelah itu, memang itu hotelnya agak serem sih. Jadi waktu itu dia itu lagi di kamar nih, berdua kan. Terus temennya nih bilang, Mbak, gue mau ke apotek dulu ya. Ada yang mau gue beli gitu kan. Oh ya udah, berani sendiri, berani kan di depan gitu kan. Keluarlah dia tuh bang. Gak lama ngetok-ngetok, dibukain. Dia temennya itu, namanya kita panggil lah siapa, si Bunga ya. Si Bunga nih pulang gitu kan dari apotik. Kok cepet banget? Gitu. Cuma nyaut doang? Gitu doang. Udahlah bang, kayak biasa. Temen aku pikir kan emang temennya. Orang dia, ya udah dia sambil tiduran sambil main handphone tuh. Dia ngeliat tuh si Bunga bersihin muka. Terus udah gitu ngambil alat-alat pembersih muka. Terus gak lama dia ke kamar mandi. Kayak mandi gitu loh. Kayak mandi. Bener-bener ada suara air gitu loh bang. Gak lama bunyi bel. Ting tong. Dateng si Bunga yang beneran. Loh, yang di kamar mandi siapa? Katanya gitu. Gila. Itu bener-bener dia sampai ngejerit. Sampai kita sampai datang semua ke kamarnya dia. Ada apa? Tadi itu kejadiannya, itu di dalam tuh ada si Bunga juga di kamar mandi. Orang gue lihat banget dia tuh ngambil alat
pembersih gitulah di kotak kan. Dia bersihin muka di kaca gitu kan. Dia pokoknya udah kayak siap-siap mau mandi gitu loh. Udah kayak pulang terbang kan, kita bersihin muka dulu baru kita mandi gitu ya. Terus di kamar mandi ada suara air. Terus nggak lama bunyi bel. Lah itu terus yang di kamar mandi tadi siapa? Gitu. Nah, Takut dia nggak mau tidur di situ. Langsung tidurnya bareng-bareng lagi sama krunya yang satu lagi. Iya. Jadi mereka tidur berempat. Oke, berempat. Gila, serem amat ya. Serem banget bang. Iya. Hotelnya itu serem banget memang. Itu hotel itu emang disediain ya? Dan kosong terus ya seringnya ya? Apa setiap hari ngisi sih? Sebenarnya sih hotelnya hotel bagus. Oke. Terus udah gitu hotelnya itu penuh terus bang. Kalau di Sorong mungkin itu yang bagus kali ya, hotel itu ya. Tapinya serem. Di lantai 2 ya bang, lantai 2. Kita kebetulan tuh selalu dapat lantai 2 terus. Makanya saya kalau nginep Sorong selalu bilang sama resepsionis kan, saya maunya lantai bawah. Saya nggak mau lantai 2. Saya suka bilang gitu. Horor. Daripada gue nggak bisa tidur kan, iya kan? Ganti kamar. Ganti kamar juga pernah juga bang. Gimana tuh? Di lantai bawah gue dapet. Kan waktu itu kan saking kita takutnya nginep di Sorong. Jadi kita kalau mandi itu karena kita temen ya, cewek sama cewek, pintunya tuh kita suka buka gitu. Kita suka buka sedikit lah gitu, kita nggak mau dikunci. Karena kan nggak kelihatan juga, jadi tempat tidur di sini, kamar mandi di sebelah gitu kan. Pintu ngadep-ngadepan sama pintu masuk. Iya. Jadi dia nggak ngeliat juga, tapi kamar mandi pintunya aku buka. Waktu itu aku di kamar mandi masang lagu bang. Oke, musik-musik. Aku di kamar mandi masang lagu. Waktu itu lagunya Ariel. Temen aku lagi di tempat tidur. Oke. Terus nggak lama, aku dengar suara dia nyanyi kenceng banget sampai aku matiin tuh lagu. Suara siapa? Suara temanku nyanyi lagu yang aku lagi setel tuh, Ariel. Aku panggil lah si Cinta kan, Cin, kenapa? Nggak apa-apa bang, sampai aku keluar. Aku keluar, Cin, tadi lo nyanyi? Enggak. Tadi lo nyanyi kenceng banget loh, sampai gue kaget gitu. Gue kirain lo teriak gitu kan. Sampai aku matiin bang lagunya. Dia nyanyi, tapi nyanyinya tuh gimana sih, kayak nyanyi orang teriak yang ledek gitu loh. Iya. Terus jalan guys. Iya, yang teriak-teriak begitu kenceng banget. Gak ya. taunya dia nggak nyanyi bang, katanya. Mbak, aku nggak nyanyi sama sekali loh. Aku dari tadi lagi WA-an katanya gitu. Terus pas musiknya kakak matiin itu masih nyanyi? Enggak, apa udah enggak? Udah enggak. Oh jadi kayak barengan? Iya, jadi aku matiin itu karena aku takutnya kenapa nih anak gitu loh. Iya, bener. Takutnya bukannya malah teriak-teriak gitu kan nggak enak ya sama luar gitu kan. Aku matiin, aku tanyain, langsung keluar aku dari kamar mandi. Itu pintu kita buka aja masih juga diganggu. Terus setelah kejadian itu apa kata ceritain itu? Gue dengar suara lu gitu. Kaget tetap. Pokoknya jangan pergi kemana-mana ya. Gue nggak mau ditinggal sendirian. Udah gitu juga lampu jangan pernah dimatiin. Terang, bodo amat deh, terang-terang tidur gitu kan. TV kita nyalain. Iya itu sih. Gokil ya pramugari ternyata ya. Gue kira fine-fine aja gitu, terbang udah kelar ya kan. Iya. Iya juga sih dia masuk ke daerah-daerah orang ya. Nah terus mbak apa lagi mbak? Waktu itu saya tahun 2008. Oke. Kebetulan terbang itu dapat schedule nih ke Pangkal Pinang jam 11 siang. Saat di pesawat kita dikasih tahu kalau kita bawa jenazah. Jenazah? Kita bawa jenazah, penumpang kita dikasih tahu cuma 75 orang. Gitu, nggak terlalu penuh ya. Harusnya kan kalau kursi kan full kan 128 ya. Iya. Ini kita cuma dapat 75 orang. Jadi udah tuh kita prepare apa segala, kita boarding. Saya kan di belakang, jadi flight attendant 2. Oke. Posisinya di belakang. Jadi posisi boarding waktu itu pintu belakang juga dibuka walaupun penumpangnya cuma sedikit ya. Di belakang tetap dibuka gitu. Adalah penumpang yang lewat belakang 3 orang. Lewat pintu belakang? 3 orang. Nah yang salah satunya itu duduk di paling belakang banget, di kursi paling belakang. Bapak-bapak sekitar umur 60-70 tahunan lah. Dia senyum aja gitu. Selamat siang Pak, kan saya bilang gitu kan. Begitu aja udah gitu kan. Udah duduk gitu kan, dia duduk. Terus
nggak lama tuh penumpang udah duduk tuh. Nggak lama ada ibu-ibu dari depan, dia menghampiri saya kan, bawa figura foto bingkai gitu, agak besar sih memang, ukurannya agak besar. Mungkin segini kak? Iya ada lah. Okay. Dia bilang, Mbak, saya boleh nitip ini nggak? Gitu. Figura itu cuma ditutup sama kain putih ya bang. Kain putihnya itu cuma diikat aja gitu, nggak terlalu kenceng gitu lah. Pokoknya nggak ada diikat tali atau plastik gitu, enggak. Jadi cuma kain putih aja. Jadi dia titip ke saya, oh iya ibu silakan boleh gitu. Akhirnya saya simpenin tuh bang di tempat penyimpanan kan. Setelah itu udah ibunya duduknya dia di paling depan. Dia duduk di paling depan. Akhirnya dia balik lagi lah ke depan kan. Saya sama teman saya yang FA1-nya kan dari depan, saya dari belakang. Itu penumpang. Saya dari belakang ke depan, teman saya dari depan ke belakang. Gitu. Terus saya hitung dari belakang ke depan, penumpangnya kan harusnya 75. Ini lebih 1. Jadi 76. 76 ya. Teman saya yang dari depan ke belakang komplit 75. Gitu. Saya bilang, lebih 1 gitu kan. Komplit kata teman saya gitu. Hitung lagi. Saya hitung dari depan ke belakang, teman saya dari belakang ke depan. Begitu sama. Dia 75, Kak Irma Enggak. 76. Dia 76, saya 75. Jadi kalau kita hitung dari belakang ke depan, penumpangnya lebih. Kalau kita hitung dari depan ke belakang, komplit gitu. Jadi kan kita saling cross check tuh, ya kan? Saling cross check. Nanti saya yang lebih, nanti dia yang lebih gitu kan. Akhirnya dia udah sampai depan nih teman saya. Kita udah begitu 3 kali bang. 3 kali bang Badru kita hitung penumpang nggak komplit. Ini kok miss terus gitu kan. Akhirnya terakhir FA1-nya yang ngitung gue. Ya udah, gue hitung lagi deh katanya gitu kan. Dia hitung dari depan ke belakang. Komplit, udahlah komplit gitu. Gitu. Akhirnya komplit lah gitu kan. 75 gitu kan penumpangnya. Akhirnya udah penumpang komplit, udah tuh kita selesai kan mau take off kan. Udah di atas setelah take off, saya bagiin makanan tuh bang, bagiin makanan ke penumpang kan. Saya bagiin semuanya penumpang yang ada di pesawat kan. Sampai terakhir karena bapak itu yang sendiri di belakang kan, saya kasih pak makanannya gitu kan. Terus dia cuma nggak mau, tapi nggak maunya itu pakai tangan sama muka lah gitu ya, sambil senyum. Nggak pakai ngomong? Nggak ada ngomong sama sekali, nggak ngomong, sepatah kata pun nggak ada yang keluar dari mulutnya dia gitu. Dia cuma nggak gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa pak, dibawa aja nanti kalau nggak mau dimakan sekarang. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, tetap nggak mau. Dia begini-begini. Maksudnya begini, makasih kali ya, makasih gitu. Akhirnya ya udahlah. Oh ya udah Pak, nanti kalau Bapak mau bilang aja ke belakang ya, saya bilang gitu kan. Udah saya taruh tuh di belakang bang makanannya. Bener-bener nggak diterima sama dia ya? Dia nggak mau gitu, dia nggak mau makan itu. Terus selama penerbangan saya perhatiin kan, sambil saya cek penumpang, cek cabin kan, saya periksa penumpang nih gitu kan. Bapak itu biasa aja. Jadi kayak orang biasa gitu, kayak misalkan dia itu ngeliatin jendela, ngeliatin keluar. Iya, kayak manusia biasa. Kayak biasa, dia ngeliat keluar, terus kadang dia merem matanya gitu kan, tidur mungkin gitu kan. Nggak ada apa sih, nggak ada yang kita saling bertatapan senyum lagi gitu, nggak ada gitu loh. Jadi cuma dia ngadep ke jendela gitu, kadang dia tidur gitu. Terus sampai terakhir pesawat landing. Kita disembarkin kan, penumpang turun tuh bang. Nah yang pertama turun itu bapak itu. Si bapak itu? Dari pintu belakang. Jadi saya buka pintu, terus bapak itu turun duluan sambil begini. Gak lama setelah penumpang udah turun tuh ibu-ibu yang tadi ngintip figura, dia ke belakang nyamperin saya. Mbak, saya boleh minta figuranya nggak? Gitu kan. Oh iya ibu, sebentar ya, saya bilang gitu kan. Saya ambil tuh figuranya yang saya simpen kan. Tadinya kan ketutup kain bang, keikat gitu. Terus itu kainnya agak kebuka, jadi kesingkap gitu bang. Jadi fotonya kelihatan. Terus tahu nggak yang foto itu siapa? Siapa? Itu bapak yang tadi duduk di belakang itu dia. Nolak makanan itu? Terus? Itu mukanya dia. Astagfirullahaladzim. Teman saya kan saksinya juga tuh. Iya. Teman saya tuh bilang, Mbak itu kan
bapak yang tadi, iya bapak yang tadi. Oh iya pantesan ya dia nggak mau ngomong, dia begini-begini aja makanan nggak mau gitu kan. Oke. Itu fotonya sama, terus saya tanya dong sama si ibu. Tapi kita nggak ngomong begitu ke si penumpang itu kan. Kita cuma bilang, ibu maaf ini foto siapa gitu. Ini foto bapak saya. Jenazah yang dibawa bapak saya meninggal mau dimakam di Pangkal Pinang gitu. Oke. Oh iya turut berduka cita ya bu, saya bilang gitu kan. Saya nggak cerita apa-apa tuh tentang ada bapaknya ada di pesawat gitu kan, saya nggak bilang gitu. Cuma kita kru kita semuanya tuh ngeliat gitu. Oke. Teman-teman saya tuh ngeliat semua kalau itu memang ada bapak itu di situ gitu. Dan sama persis sama di foto itu. Sama banget dengan baju yang sama. Iya, iya. Udah tua, jadi perawakannya tuh udah tua ya, kayak Chinese gitulah. Kayak Chinese kurus kecil gitu, kecil gitu badannya kurus gitu. Terus saya sampai sekarang juga masih ingat walaupun udah lama ya. Masih kebayang mukanya ya? Masih kebayang. Terus setelah ngelihat foto itu, terus Mbak Irma turun ke bawah ngeliat si bapak itu gak? Enggak, Oke. enggak. Karena kita kayak gitu kan udah biasa ya bang. Udah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu udah biasa ya udahlah gitu, udah lewat aja gitu kan. Udah biasa ya. Oke, berarti sering nih. Cerita gitu. Terus. Iya, udah selesai penerbangan saya tuh waktu itu. Oke. Terus kan itu kan penerbangan itu kan lanjut ke penerbangan ke Surabaya. Surabaya ya. Ke Surabaya waktu itu kita stay di Surabaya bang. Habis penerbangan itu kita stay, kita nginep di Surabaya. Besoknya baru kita terbang lagi gitu kan ke Jakarta. Di Surabaya kita kebetulan dapet tinggalnya di mes. Oke. Bukan di hotel ya. Kita dapet mes. Mesnya itu tapi besar bang. Dari maskapai itu ya? Iya, mesnya gede banget. Dan standar hotel lah. Kebetulan saya tuh waktu itu landingnya itu agak sore ya. Kan ada 2 set kru. Jadi saya satu set itu isinya berenam kan, satu kru. Nah yang satu lagi udah landing duluan karena dia landingnya agak pagi ya, agak siang di Surabaya. Jadi dia udah nempatin kamar itu bang. Nah saya kebetulan dapet kamar paling depan. Oke. Gede banget kamarnya. Udah gitu teman sekamar saya orang Surabaya. Jadi dia pamit pulang. Oh, pulang ke rumahnya. Sendirian dong? Jadi kayak saya sendirian. Oke. Gitu di kamar itu. Awalnya sih nggak ada masalah ya. Karena udah biasa juga kan ya bang. Dari kota ke kota nginep. Tapi saat itu memang perasaan kan kalau kita ada apa-apa kayak perasaan ada yang aneh kan. Iya, nggak enak aja perasaan pokoknya. Waktu itu saya udah mau tidur tuh bang. TV saya nyalain, lampu sebelah sini saya matiin, tapi yang sebelah sana saya nyalain. Karena kan ruangan gede banget Iya. gitu. Jadi antara pintu sama tempat tidur tuh jauh banget jaraknya gitu. Terus kasurnya kan ada 2 tuh. Karena kan kita pramugari satu kamar selalu berdua kan. Satu sama sini. Saya ambil yang paling pojok kasurnya. Nah, di situ dulu kan zaman masih belum ada WA ya, BBM ya. Saya masih BBM-an tuh. Jadi orang dulu banget ya. Masih BBM-an tuh kan. Perasaan kok kayak ada yang ngeliatin ya gitu kan sambil tiduran tuh. Udah nggak mau mainin handphone. Taruh nih handphone sama saya. Mau tidur gitu kan. Tahu nggak bang? Itu tempat tidur yang di sebelah tuh yang kosong yang punya teman saya. Ada yang duduk. Di sebelah? Iya. Pakai ngomong lagi. Ngomong gini, masa? Mbak Irma, numpang tidur ya? Ngomong gitu? Orangnya tau nggak pakai bajunya kayak baju daster, kayak orang Jawa ya. Kulitnya hitam, rambutnya segini. Dasternya itu putih, tapi putihnya putih lusuh ya. Putih lusuh, terus ada corak-corak. Dasternya tuh kayak corak-corak, ada corak bunga-bunga biru gitu. Yeah. Tapi lusuh bajunya, duduk di kasur yang sebelah. Saya numpang tidur ya, katanya gitu. Gila. Terus saya bangun dong, saya mau nyalain lampunya jauh banget tuh di deket pintu gitu kan. Otomatis saya harus lewatin dia dulu, karena kan saya kasur di paling pojok. Iya. Saya lari dong, mau nyalain lampu, terus dia pakai ngomong lagi bang, kenapa dinyalain mbak lampunya katanya. Pas saya nyalain hilang. Nggak ada dia? Nggak ada. Gila. Merinding, parah. Hilang, saya langsung keluar. Kebetulan pas di depan itu kan ruang tamu tuh, bukan ruang tamu sih, ruang TV gitu. Jadi ke kru-kru kayak kapten-kaptennya tuh suka pada nongkrong di situ nonton TV rame-rame gitu kan. Waktu itu masih ada tuh cowok-cowok kan, kapten-kapten sama ada satu pramugara kan. Aku keluar ada mereka. Aduh, tolongin.
Gue takut banget nih sendirian gitu kan. Kru lu mana? Ada. Gue bangunin lah kru aku tuh, kayak cabin 1 sama cabin 3-nya kan aku bangunin. Tidurnya bareng, gue nggak mau tidur sendiri, gue bilang gitu. Kenapa? Ntar aja ceritanya. Aku bilang gitu aja udah. Akhirnya udahlah, aku tidurnya bareng-bareng sama mereka. Gila. Terus pas sosok yang manggil Mbak Irma kenapa dimatiin? Itu bentuknya jelas banget. Jelas. Gimana nggak jelas ya bang? Jaraknya tuh antara kasur kan begini bang. Iya, tetangga dekat Kayak lah kita ya. gini, iya kan? Deket banget. Gila. Aku tiduran, dia duduk di situ gitu kan. Aku masih inget banget, sampai bajunya pun masih inget gitu loh, bajunya tuh yang putih lusuh gitu kan. Terus mukanya tuh muka Jawa yang kulitnya agak-agak hitam, rambutnya segini. Inget banget. Berarti kayak sosok cewek ya? Cewek, Oke. cewek itu di mes itu. Nah terus Pokoknya. setelah tidur sama si kru tadi itu gimana? Ada gangguan lagi? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada, karena saking takutnya kali ya Iya, gitu iya. kan, saking takutnya udah gue nggak mau mikirin lagi, besok gue mau bangun mau kerja lagi, udah nggak mau mikirin kayak gitu gitu kan. Oke. Udah, dan kita tidur dalam keadaan lampu terang. Lampu terang. Berarti pas posisi lampunya gelap itu gelap total atau masih ada kayak Ada cahaya, jadi gini bang, kayak lampu bias ya? ini kan kamar ya, Oke. ini kamar nih, kamar itu begini, itu ruang ada TV di dinding. Iya, iya. Di sebelah sana pintu tuh, itu jauh banget jaraknya. Oh, iya. Pintu keluar. Pintu Sini keluar. sebelah sana kamar mandi. Nah, antara pintu sama kamar mandi itu ada lampu sendiri di situ. Gitu. Sini ruangan beda lagi. Gitu. Itu gede banget, makanya aku bilang. Makanya mungkin anak-anak yang lain pada nggak mau kali ambil kamar itu karena kegedean gitu kan. Nah nih Mbak Irma, semenjak terbang nih Mbak ya, jadi pramugari, pernah gak sih Mbak ngerasain turbulensi yang paling dahsyat menurut Mbak Irma ini? Pernah pasti. Itu gimana tuh Mbak waktu terbang kemana tuh? Terbang kemananya saya lupa ya. Oke. Cuma waktu itu kan kita lagi mau surfing, kita mau bagiin makanan, lagi prepare. Untung belum di cabin ya. Iya, iya. Jadi masih di galley kan. Dulu tuh masih ini bang, masih ada surfing teh kopi kayak gitu. Oh, Masih ada kayak surfing juice kayak gitu-gitu. Jadi kan kita lebih harus hati-hati banget tuh kan ya bang. Bawa-bawaannya kan karena di atas troli gitu. Itu kalau turbulensi yang kayak gimana tuh yang kencang banget kan pasti kan dia mental kan. Makanya waktu itu langsung dadakan banget. Fasten seat belt-nya nyala plus langsung bok gitu loh. Langsung kayak kita kayak mau jatuh gitu badan kita gitu. Gitu ya. Langsung begitu, langsung kita lock. Kita nggak sempat masukin troli itu, nggak sempat karena udah begini banget goyang, terus langsung fasten seat belt-nya udah nyala duluan gitu kan. Kita langsung lock aja troli, terus minumannya juga kita langsung masukin ke dalam troli. Udah berantakan itu, air kemana-mana, bodo amat ya kan. Iya, iya. Yang penting udah kita lock, kita duduk di jump seat udah. Itu penumpang udah teriak-teriakan itu. Udah, Iya. Gila ya. Saya pernah Penumpang coba teriak-teriakan udah. turbulensi waktu ke Lombok, tapi nggak besar sih, cuma kayak ya mati gue di sini. Maksudnya kayak hawanya udah pasrah. Maksudnya kayak duduk. Iya. Terus yang tolong pakai safety belt kayak gitu lah ya, ngomong pramugari gitu kan. Kayak ya namanya orang kampung ya. Mungkin Mbak Irma udah pengalaman ya. Saya belum tahu itu turbulensi. Saya pikir gambaran tuh kayak pesawat jatuh. Soalnya nggak ada rodanya. Aduh. Nah, terus Mbak semenjak terbang nih Mbak, kalau pramugari itu kalau ketemu pernah gak ketemu penumpang yang ngeyel atau yang nyebelin banget? Pernah. Kayak gimana sih Mbak? Sering malah. Sering ya? Yang kayak gimana sih Mbak contohnya? Ini salah satunya saya ceritain ya. Penasaran pengalaman pramugari. Ini sebenarnya terkenal sih orangnya, cuma saya nggak mau sebutin ya. Iya, jangan usah. Jadi anak band ceritanya. Waktu itu kita tuh pesawat kita mungkin di charter kali ya sama band waktu itu. Jadi isinya semuanya anak-anak band. Iya. Anak band terus penyanyi-penyanyi lah terkenal lah gitu kan. Terus salah satunya itu ada duduk di belakang, tapi nggak ke belakang banget, agak ke depan dikit. Waktu itu dia bawa gitar gede banget kan ya. Kebetulan pesawat kita dapatnya headtrack-nya tuh headtrack yang agak kecil ya, gitu. Jadi nggak muat gitu loh. Bukan pesawat yang agak besar gitu kan, ada headtrack-nya yang lebih besar tuh ada kan. Ini tuh dapatnya tuh nggak bisa ditutup gitu. Terus saya bilang sama masnya kan, Mas, maaf ya, ini saya taruh di bagasi aja karena sini nggak muat Mas, gitu kan. Ini nggak bisa ditutup dan saya nggak bisa nyimpen karena nggak ada ruang penyimpanan barang gitu kan.
Saya boleh ya, saya kasih label bagasinya, nggak usah masnya turun lagi, nanti saya labelin langsung di pesawat gitu kan. Saya nggak mau mbak katanya. Saya nggak mau. Tapi ini nggak bisa ditutup mas, ini harus di bagasi. Mbaknya mau tanggung jawab kalau barang saya rusak gitu. Oke. Terus tapi kalau ini nggak bisa, aturannya memang nggak bisa mas, mohon maaf ya gitu kan. Sampai jawabnya itu marah-marah. Marah-marah si anak band itu. Terus yang di belakangnya marah. Sama kursinya. Lu mau tanggung jawab kalau barang lu kena kepala gue? Digituin sama penumpang lain. Iya, bener dibalikin sama Iya, nggak lain. malu. Padahal itu ibaratnya orang kenal lah sama dia kan. Gitu kan, orang kenal sama dia. Akhirnya dia mau tuh, saya suruh orang ground kan yang urus. Itu harus turun. Harus turun barangnya. Nggak boleh ada di cabin. Iya. Tapi nggak lama pas flight tuh, dia ke belakang, minta maaf. Minta maaf sama Mbak. Alhamdulillah dia sadar. Gitu ya Mbak cara menghadapi. Iya. Kadang nih Mbak, saya kalau naik pesawat ngeliat pramugari itu gimana ya? Serasa dekat gitu. Mungkin karena emang SOP dia ya, dekat ke penumpang gitu ya. Harus bikin nyaman lah. Iya ya kan? betul, habis nyaman ditinggalin. Aduh, itu sering terjadi tuh. Nah terus kalau pramugari ini Mbak, dia pesawatnya udah satu aja atau semua pesawat udah dirasain tuh Mbak? Semua. Misalkan maskapai ini nih, di rolling gitu? Rolling. Oh, jadi nggak cuma satu aja? Enggak. Oh, saya pikir mah nih satu pesawat nih. Udah nih pesawat mau kemana, Mbak Irma ikut aja kemana-mana gitu di pesawat itu. Enggak? Oh enggak, rolling. Rolling ya, pesawat ini, pesawat ini. Oh, jadi semua pesawat dirasain. Udah. Ada nggak salah satu pesawat yang bikin Mbak nggak nyaman yang pesawat ini nih? Semua sih nyaman sih, nggak ada yang nggak nyaman. Karena emang suka sih sama penerbangan. Oh, kerja dan hobi ya Mbak? Semua pesawat sama, ada tapi beberapa pesawat tuh ada yang panas ya, kalau lagi di bawah kan gitu kan. Ada yang panas, ada yang terlalu dingin gitu kan. Kayak gitu doang sih, cuma so far nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Semua enak-enak aja, enjoy. Enjoy. Nah nih Mbak, kan kalau pramugari itu kalau terbang nggak pulang-pulang ya. Misalkan 10 hari nih udah ntar mental di mana, apa gitu sih? Enggak sih, jadi Ya, kita gimana tuh sih sistemnya itu kalau pramugari? kalau tergantung rute sih, misalkan rutenya itu nginepnya ronnya paling enggak sih 5 hari ya. Oke. 5 hari itu 5 hari kita di sana, ntar pulang kita biasa dapat libur. Pulang ke Jakarta nih misalnya. Pulang Jakarta udah stop. Berapa hari tuh liburnya kira-kira? Libur 1 hari antara 1 sampai 2 hari. Oke, habis itu terbang lagi. Terbang lagi. Terbang lagi juga bukan rute yang sama bang. Kadang-kadang tuh kita dapat rute yang berbeda. Nggak yang 5 hari lagi, misalkan cuma 2 hari atau bisa PP tektok pulang pergi gitu kan. Oh gitu ya. Nah terus si pramugari ini sama si pilot ini kenal gak sih Mbak? Apanya? Kenal gak sih apa? Udah sekedar di supir kita pramugari? Oh udah kenal pasti. Kenal ya? Oke. Pasti kenal sih. Pasti kenal ya, sering ketemu. Iya. Besok ketemu dia lagi, Iya. yang lain gitu ya. Karena kan kita setiap terbang dari awal masuk sampai kita terbang itu kita selalu nyapa bang. Nggak boleh kita nggak nyapa. Si pilot ini. Jadi misalkan kita terbang nih, kita harus say hello gitu. Oke. Hello Captain, hello FO-nya kan, sama kru yang lain gitu. Ikutan ya. Aku terbang bareng nih gitu kan. Jadi kita harus tahu tuh kru kita siapa, kita harus nyapa, kita harus itu wajib sih. Iya, Wajib SOP-nya bilang ya. ikutan ya. Oh gitu ya. Mungkin bahasa-bahasa yang Itu kata-kata pramugari, ikutan ya gitu. oh gitu. Pertama ketemu, "Bang, saya ikutan ya." Gitu. Iya gitu. Pasti gitu. Ntar ngomong Yang kru pasti tahu. Iya. Ntar ngomong ke pramugari, "Mbak, saya ikutan ya." Nah, ini jangan-jangan pilot nih, Badru. Bener-bener. Oke. Seru nih, Sob. Gue pengen nanya-nanya lagi, penasaran sama pramugari gitu kan. Nah, pernah gak sih, Mbak, pas lagi terbang ketiduran di apa namanya? Di kursi gitu. Kalau ketiduran sih yang bener-bener kepengen tidur sih enggak. Cuma kalau misalkan emang kita udah ngantuk banget gitu kan. Saya tuh selalu bilang juga ke yang lain gitu, ke kru yang lain. Kalau ada yang ngantuk bilang ya. Oke. Jadi kita backup kerjaannya dia gitu. Jadi misalkan gue ngantuk nih, gue mau merem dulu bentar aja 5 menit gitu atau 10 menit gitu. Udah, kita nggak ganggu dia. Gitu, nggak apa-apa lo istirahat dulu deh gitu. Selama ini bisa gue backup, tapi benar-benar kita backup ya kerjaannya dia gitu kan. Karena di belakang 2
depan 2 kan. Jadi yang belakang kalau misalnya satu tidur backup aja gitu. Oh iya, saling backup ya Mbak ya. Tapi nggak lama-lama juga sih Bang tidurnya. Tidur ayam. Tidur yang penting merem itu udah alhamdulillah banget loh kalau pramugari. Iya. Ibaratnya pramugari duduk aja udah bisa merem, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidur walaupun 5 menit. Bener, Iya iya. bener banget. Karena saya salah satu termasuk orang yang norak ketika di pesawat. Maunya deket kaca, dari terbang sampai ke bawah lagi nggak pernah. Nggak pernah lihat. Iya harus pokoknya lihat Iya. itulah gitu ya. Harus tuh tengok. Enggak tidur. Aduh, maklum kita orang-orang kampung. Apalagi terbang kayak Superman. Nah nih Mbak, pernah gak sih Mbak ada penumpang yang harusnya misalkan di kursi 24, terus dia duduknya di kursi 25. Pernah gak sih Mbak kisruh gara-gara kursi itu? Banyak banget kejadian kayak gitu sering. Oke, contohnya kayak gimana tuh Mbak? Misalkan dia satu keluarga ya, satu keluarga misalkan anaknya di sini, gitu kan, anaknya di sini 3, yang ini 2 di sini. Jadi mereka tuh kepengennya berdekatan. Sedangkan mereka mungkin waktu check-in tuh nggak dapat kursi yang berdekatan ya, mungkin telat kali ya check-innya gitu kan. Jadi mungkin dapat kursinya udah Misah-misah. yang sisa kan. Iya. Jadi nggak mau ngerti gitu loh. Sedangkan nih saya suka bantu juga sih. Misalkan Bapak nggak apa-apa ya saya tempatin di sini aja sesuai nomor kursi gitu kan. Nanti saya bantu pantau anaknya gitu kan. Nggak apa-apa Mbak gitu kan. Kadang tuh ada yang enak ada yang enggak Bang gitu. Ada yang enak tuh kayak begitu ya. Tapi kalau yang nggak enaknya tuh dia main pindah aja dan nggak mau ngerti. Kadang yang punya kursi itu juga marah gitu. Itu pernah berantem Bang. Pernah. Debat di situ. Iya pernah. Gila. Jadi waktu itu bukan keluarganya, bukan bawa anak ya, dia pacarnya apa? Pacarnya. Jadi duduknya misah. Oke, nggak mau terpisahkan. Gitu. Duduknya misah. Dia mau duduk di situ, di sebelahnya. Sedangkan yang punya kursi ini bapak-bapak nggak mau, dia nggak mau ditukar gitu. Sama-sama Saya nggak mau keras ya. ditukar katanya. Ini tapi pasangan saya gitu kan, dia ngomong lah gitu sampai ini mau hampir kita pisahin loh. Hampir pukul-pukulan. Hampir pukul-pukulan. Dia nggak mau dipindahin gitu loh. Akhirnya ya udah kita tetap prosedur dong. Ya udah memang ini kursi bapaknya kan gitu. Kursi bapaknya ya udah. Pak, mohon maaf ya gitu kan. Kursi sesuai nomor kursinya aja Pak gitu. Tapi saya kan mau duduk di samping istri saya gitu kan, pasangan saya. Tapi nggak bisa Pak. Kebetulan bapaknya yang punya kursi juga nggak bersedia untuk tukeran sama bapak kan. Dan prosedur kita juga kita nggak membolehkan untuk pindah kursi gitu kan. Akhirnya udah dipisahin kan. Sampai kaptennya keluar. Kaptennya buat nyelesain masalah itu? Iya, karena ribut kan. Akhirnya Akhirnya dia bilang sama orang groundnya, Bapak itu bisa diatur atau enggak? Kalau nggak bisa diatur, turunin. Saya nggak mau bawa penumpang yang nggak bisa diatur. Kan masuknya ke elderly passenger kan. Iya. Jadi kayak penumpang yang nggak bisa diatur gitu loh Bang. Jadi udah kalau emang dia nggak bisa diatur, dia nggak memenuhi syarat untuk terbang, turunin. Oh gitu ya, benar-benar. Gitu. Jadi kayak gitu sih Bang. Jadi kita jangan macam-macam di pesawat. Jadi ketika pesan tiket pesawat, pesan yang dekat jendela. Bisa ngeliat awan. Udah gitu pesan juga sesuai kursi sama temen kursinya ya gitu. Jangan nanti di atas main tuker-tukeran. Iya benar. Ngeribetin pramugarinya. Iya benar. Ntar yang kena pramugarinya ya Mbak ya. Iya, yang repot kita kan. Iya benar. Nah nih Mbak Irma kan cukup senior nih di dunia penerbangan. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Mungkin ada juga nih teman-teman di rumah pengen jadi pramugari gitu kan. Atau yang masih jadi pramugari tapi baru ya masih junior lah ya. Pesan-pesan gak nih Mbak buat teman-teman di rumah? Buat yang mau jadi pramugari itu enak banget. Enak banget ya Mbak? Enaknya gimana? Kerja lah jadi pramugari. Sekolah jadi pramugari ada sekolahnya ya Bang. Ikutin sekolahnya. Terus yang penting bahasa Inggris sih. Jadi dari sekarang mulai belajar bahasa Inggris gitu. Yes, I know. Oke, terus apa lagi nih Mbak? Dan juga jangan cuma domestik aja, kalau perlu sih pramugari luar ya, biar wawasannya lebih banyak kan gitu. Kita kalau orang yang memang demen ketemu orang ya, bersosialisasi gitu ya, pasti suka jadi pramugari gitu.
Karena kita punya kerjaan kan dari kota ke kota lain. Oke. Jadi kita ketemu orang yang berbeda-beda. Betul. Beda bahasa, beda watak, beda sikap, semuanya beda. Jadi kalau memang kita memang pecinta orang yang suka berinteraksi, Cocok kita akan ya. cocok kerja di situ. Oke sob, mungkin tips sekian nih kisah pengalaman horor yang dalam sama Mbak Irma ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini kisah pengalaman akhirnya setelah gua bertanya-tanya di hati terjawab tentang masalah turbulensi dan yang lain-lainnya. Karena jujur, ya gue bukan orang yang setiap naik pesawat, gue naik motor sehingga jadi naik pesawat ketika urgent aja pergi keluar kota dan memakan waktu yang cukup lama, jadi lebih menyekat waktu naik pesawat. Nah bener kata Mbak Irma tadi, jadi buat teman-teman di rumah ketika mau bepergian, ketika sama ayang bebek, sama pacarnya atau sama keluarganya, pesanlah kursi sesuai. Kalau emang kita nggak dapet apa yang kita inginkan, misalkan misa-misa ya sih nggak apa-apa, yang penting perjalanan selama sampai tujuan gitu kan. Nggak harus bersama, yang penting selamanya. Iya, Kan betul. kadang bisa sesaat ya nggak apa-apa, yang penting kan balik lagi daripada bersama-bersama tapi putusin repot. Dan benar kata Mbak Irma, kerja kalau sesuai hobi tuh enak sob, dan ya kita bisa menikmati lah pramugari. Kerja nih nyari uang, 2 jalan-jalan, kerja sambil jalan-jalan gitu. Jadi ya walaupun seenak-enaknya kerjaan pasti punya risiko dan pasti punya sesuatu yang membuat kita itu merasa berat. Jadi ya tetap semangat karena ada keluarga yang menunggu di rumah, ada orang yang menunggu traktiran dari kita. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma, makasih banyak ya. Kita Sama-sama, close dulu. Bang. Dadah. Dadah. Jati Asih, dadah. Dadah, Jati Asih. Jati Asih.